Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur negara di awal bisa diakui secara fakta manakala memiliki apa? Wilayah meliputi daratan, lautan maupun lintas udara. Kemudian dari wilayah tersebut akan didiami yang dikenal namanya penduduk atau warga negara, atau istilah lain di sini namanya rakyat. Dari rakyat yang berkumpul di suatu wilayah akan membentuk sebuah pemerintahan. Tiga hal inilah yang disebut syarat de facto. Fakta telah ada sebuah tempat yang akan didiami menjadi sebuah negara. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sudah bisa dimengerti? Setelah kamu tahu unsur negara, di bab yang sekarang ini mengenai urusan tata negara. Pepatah Jawa mengatakan beda desa beda cara, beda negara beda tata. Artinya cara desa satu yang lain itu berbeda, penataan negara satu dengan yang lain pun juga berbeda. Makanya kamu perhatikan sehingga nanti kamu memahami mengenai susunan kedudukan dari kursi pemerintahan. Dari bab 3 ini sesuai dengan materi di situ kamu akan mengerti sistem pembagian kekuasaan. Bisa dilihat pada halaman 41. Perhatikan dulu masalah menulis, bisa mengikuti setelah saya menulis selesai, karena kamu tidak akan bisa paham manakala tidak perhatikan tulisan yang ada. Kotak yang tersedia ini adalah kontestasi daripada pemilihan umum nanti. Jelas? Yang sekarang di sekitarmu sudah mulai pemasangan gambar-gambar yang akan menduduki kursi yang ada di sini. Baik di tingkat 2 kabupaten kota, tingkat 1 di provinsi maupun tingkat pusat. Dalam penyelenggaraan negara merupakan dasar penyelenggaraannya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam teorinya Montesquieu yang ada di situ, pemisahannya ada yang disebut dengan legislatif, ada yang disebut dengan eksekutif, dan yang satunya namanya yudikatif. Untuk pemilihan legislatif bisa kamu lihat akan ada calon dari beberapa partai yang akan dicalonkan di DPRD tingkat 2 kota atau kabupaten. Jadi partai yang sudah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum sebenarnya KPU. Dia akan bekerja sama dengan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kemudian dari anggota partai akan dimasukkan untuk didaftarkan baik di tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi, ya, maupun di tingkat pusat yang namanya DPR. Ada satu lagi yang duduk di gedung MPR yang dulu pada era Orde Baru dan Orde Lama namanya utusan daerah, tapi sekarang diganti istilahnya menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Ini dari organisasi masyarakat.
Kemudian setelah terpilih dia akan disumpah akan menduduki yang namanya di gedung MPR. Ada pertanyaan? Saya yakin kamu cerdas, tidak perlu bertanya. Kemudian setelah yang terpilih, pada putaran pertama akan ada pemilihan lagi putaran kedua untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden. Setelah dia nanti terpilih, dia baru bisa menentukan siapa yang membantu kerja mereka, namanya menteri. Setelah terbentuk susunan kabinetnya, dia nanti punya hak prerogatif. Hak prerogatif itu hak istimewa, bisa mengusulkan 5 orang calon hakim bersama DPR juga mencalonkan 5. Orang-orang tersebut yang dicalonkan akan menduduki lembaga yudikatif baik di MA, di Mahkamah Konstitusi maupun di Komisi Yudisial. Ini berada di tingkat pusat, ini di tingkat provinsi, dan ini di tingkat kabupaten kota. Yang sejajar daripada provinsi perwakilan kita di gedung DPRD, di sini sudah tersedia yang namanya gubernur. Ada yang di bawahnya kabupaten kota disebut bupati. Kalau kota namanya wali kota. Kemudian lembaga kehakiman di bawahnya di tingkat provinsi namanya kehakiman tinggi. Sedangkan di tingkat kabupaten kota dikenal dengan kehakiman negeri. Jadi jaksanya jaksa negeri, kalau kehakiman tinggi jaksanya namanya jaksa tinggi, atau istilahnya disingkat kejati. Kalau kamu punya ijazah SMA, SMK, ada lowongan bisa daftar di sini sebagai petugas administrasi. Sambil nanti kalau kamu sudah berjalan bekerja bisa melanjutkan kuliah, ambil sarjana hukum atau sarjana yang lain. Dan diperlukan pula jurusan-jurusan psikologi masuk ke sini untuk mengungkapkan kasus maupun proses dalam persidangan nanti. Sebenarnya ini adalah mata kuliah semester 1 dan semester 3 di sebuah kampus perguruan tinggi sarjana hukum. Akan tetapi sekarang materi sudah turun ke jajaran SMP. Mungkin kalian bisa amati pula kasus yang berjalan kemarin disinggung Kapolsek melalui wakilnya, ada perhubungan maupun bullying, dan sekarang ada kasus baru seorang guru agama dituntut 50 juta karena meminta siswanya sholat berjamaah. Itu salah siapa, yang benar siapa? Tapi kalau itu pada masa saya dulu di kampus, mungkin saya sudah turun ke depan lembaga peradilan. Terserah nanti di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Dulu pernah ada kasus seperti ini. Jadi pemahaman kalian mengenai trias politika ini merupakan lembaga yang membuat undang-undang, ini yang menjalankan, ini yang mengawasi. Dan dia berkoordinasi pula dengan pihak kepolisian. Fungsi kepolisian sebagai apa? Selain penegak hukum, menjamin keamanan. Akan tetapi sekarang orang banyak yang pintar yang membahas tidak undang-undang dasar, tapi ujung-ujungnya duit.